Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamzah, mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan NIM 41522120021. Pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengolahan citra dari mata kuliah pengolahan citra. Materi yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini yaitu pertama ada definisi pengolahan citra, yang kedua adalah operasi pengolahan citra, yang ketiga aplikasi pengolahan citra dan pengenalan pola, terakhir yaitu penutup. Langsung saja yang pertama itu definisi pengolahan citra. Pengolahan citra adalah sebuah proses memanipulasi dan menganalisis gambar untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Citra sendiri merupakan salah satu bentuk informasi penting selain teks, suara, ataupun video yang digunakan dalam komunikasi manusia dan juga antar manusia dengan mesin, contohnya seperti komputer. Namun, interpretasi citra bersifat subjektif, bergantung pada kebutuhan individu, sehingga diperlukan pengolahan citra untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Kemajuan pengolahan citra digital bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia, seperti membantu interpretasi objek melalui peningkatan kualitas gambar dan digunakan dalam penginderaan mesin otomatis. Perkembangan teknologi, terutama dalam kecepatan pemrosesan dan kapasitas penyimpanan, memungkinkan pengolahan citra digital dilakukan secara real time dengan ukuran memori yang kecil tanpa mengorbankan kualitas, serta memungkinkan pengiriman gambar secara cepat ke tempat yang jauh sekalipun. Selanjutnya, yaitu operasi-operasi yang ada dalam pengolahan citra. Terdapat beberapa operasi-operasi, yaitu pertama ada perbaikan kontras, gelap atau terang. Kedua, perbaikan tepian objek. Lalu selanjutnya, penajaman. Lalu ada pemberian warna semu dan yang terakhir yaitu penapisan di raut. Perbaikan kontras gelap atau terang. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan perbedaan antara yang gelap dan terang dalam sebuah gambar, sehingga detail tersembunyi di area tersebut menjadi lebih jelas. Salah satu metode yang sering digunakan adalah histogram equalization yang mendistribusikan intensitas piksel secara merata. Selanjutnya yaitu ada penguatan tepian objek. Teknik ini berfungsi untuk memperjelas batas-batas objek dalam sebuah gambar. Algoritma seperti Sobel dan Kenny membantu mendeteksi dan menonjolkan tepian objek, sehingga batas tersebut terlihat lebih tegas dibandingkan dengan bagian yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada penanjaman. Operasi penanjaman bertujuan untuk memperkuat detail dalam sebuah gambar dengan menekankan perubahan intensitas batas objek. Kemudian ada yang namanya high pass filtering, yaitu adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk menyoroti elemen frekuensi tinggi dalam sebuah gambar, sehingga detail kecil lebih terlihat. Selanjutnya ada pewarnaan semu, atau biasa disebut pseudo coloring, adalah teknik memberikan warna pada gambar grayscale berdasarkan intensitasnya. Hal ini berguna untuk memperjelas tampilan visual, terutama pada gambar hitam putih seperti hasil scan medis, misalnya MRI dan CT scan. Dan yang terakhir yaitu penyaringan draw. Tujuan dari penyaringan draw adalah menghilangkan gangguan visual pada sebuah gambar tanpa merusak detail penting. Teknik seperti Gaussian blur atau median filter sering digunakan untuk menghaluskan gambar dan mengurangi noise yang dihasilkan oleh kondisi pemrograman yang tidak ideal. Berikut merupakan penjelasan dari operasi-operasi pengolahan citra. Selanjutnya yaitu aplikasi dan pola bagi.
Yang pertama itu ada pada bidang medis, biasanya digunakan untuk analisis gambar seperti X-ray, MRI, dan CT scan. Teknologi ini membantu dalam diagnosis penyakit, deteksi tumor, dan pemantauan kondisi kesehatan pasien. Lalu ada juga pada bidang militer, pengenalan wajah dan sidik jari, memanfaatkan pengolahan citra untuk autentikasi dan identifikasi sebuah individu, identifikasi dari individu. Gitu ya. Yang ketiga, yaitu ada juga di bidang industri. Biasanya di bidang ini, manufaktur, pengolahan citra digunakan dalam infeksi otomatis untuk mendeteksi cacat dari suatu produk, pemantauan kualitas, dan proses otomatisasi. Selanjutnya ada juga komunikasi data. Dalam komunikasi data, biasanya ukuran gambar seringkali terlalu besar untuk dikirimkan secara efisien melalui jaringan. Teknik kompresi citra seperti JPG dan PNG digunakan untuk mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan. Berikut merupakan salah satu, mungkin masih ada banyak lagi, tapi hanya 4 bidang ini saja yang bisa saya jelaskan ini. Dan mungkin eh, cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.